Heboh pengakuan sebagai joki vaksinasi yang digaungkan Abdul Rahim membuatnya kini harus berurusan dengan hukum. Pria 49 tahun itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Di balik itu, bagaimanakah kondisi tubuh Abdul Rahim usai disuntik vaksin sampai belasan kali? Petualangan Abdul Rahim sepertinya berakhir di angka 17. Ya, Abdul Rahim yang beberapa waktu lalu mengklaim diri telah disuntik vaksin COVID-19 sebanyak 17 kali, kini telah menyandang status sebagai tersangka. Status tersangka itu disematkan usai penyidik Satuan Reskrim Polres Pindrang, Sulawesi Selatan memeriksa Abdul Rahim selama 7 jam. Selain Abdul Rahim, sebelumnya penyidik juga telah memeriksa 17 saksi. Saksi-saksi itu adalah mereka para penerima vaksin dan vaksinator Puskesmas Salo yang merupakan salah satu lokasi di mana tersangka Abdul Rahim menerima 17 kali suntikan vaksin COVID-19 tersebut. Tindakannya sendiri tidak merugikan orang lain sebenarnya. Cuma yang salah kalau saya sistemnya. Gitu. Sistem vaksinnya itu, sistem kesehatan kita yang tidak bisa mendeteksi bahwa orang itu sudah bisa lebih divaksin dari sebagaimana mestinya. Harusnya 2 kali, dia bisa 8 kali, bisa 10 kali gitu. Ya, dengan motif bayar itu tadi. Ya. Nah itu yang kamu saya karena gini, divaksin itu sendiri bukan kejahatan, ya, bukan sesuatu yang bisa dijerat hukum pidana. Gitu. Salah vaksin pun bukan kejahatan, karena sebenarnya vaksin itu adalah realisasi dari hak masyarakat sebenarnya. Gitu. Coba aja lihat waktu kita vaksinasi kan antrinya panjang banget, jadi memang waktunya sempit untuk mencocokkan secara rinci beneran mengenai KTP. Ya orang ngasih KTP, mungkin panitia percaya saja dan oke namanya ditulis terus sudah. Apakah wajahnya persis sama atau tidak menjadi tidak terlalu digubris. Dari gelar perkara dan pemeriksaan mendalam itu, penyidik lantas mengantongi alat bukti cukup. Sejauh ini, barang bukti yang sudah diamankan yakni kartu vaksin yang diterbitkan Puskesmas Salo. Selain itu, Abdul Rahim juga terbukti menerima imbalan dari 15 saksi, masing-masing antara 100 hingga 800 ribu rupiah. Abdul Rahim pun dinilai melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pelanggaran hukumnya adalah tadi itu pengambil haknya. Nah, mengambil haknya itu juga bukan pidana sebenarnya. Itu lebih pada perdatanya gitu. Nah, bahwa ada efek samping umpamanya dari orang divaksin lebih dari 2 kali, ya itu menjadi resiko mereka yang memang memperjualbelikan kesempatan vaksin itu, ya menggunakan kesempatan itu untuk mencari uang. Tapi sekali lagi tidak ada satu pasal pun yang bisa menjerat itu pidana ya maksudnya ya. Barang bukti kita sudah sita itu kartu vaksin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Salo, kemudian vaksinator Puskesmas Salo juga sudah kita periksa. Kartu vaksin dari 15 orang itu yang menjadi saksi juga kita sita juga. Kemudian dari hasil keterangan dari saksi-saksi bahwa betul saudara Abdul Rahim yang menawarkan terkait kejadian ini, dia menawarkan langsung kepada korban saksi untuk menggantikan. Kendati yang dilanggar Abdul Rahim disebut-sebut bukan unsur pidana, namun tindakannya sebagai joki vaksinasi bukan tidak mungkin mengundang resiko bagi dirinya. Meski begitu, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel darah dan urin Abdul Rahim cukup mengagetkan. Disebutkan bahwa pada tubuh Abdul Rahim praktis tidak ada kelainan, kecuali bahwa hasil laboratorium dikatakan menunjukkan sedikit meninggi pada fungsi hati. Tapi itu pun masih dapat dibilang normal. Tidak ada uji coba mengenai vaksinasi 16 kali itu pasti. Jadi
tidak bisa menjawab berdasarkan penelitian, namun jawabnya adalah semua vaksin kan sudah dibuktikan aman dan efektif. Jadi kali ini yang kita perhatikan amannya. Jadi semua vaksin sudah dibuktikan aman di uji klinik. Mungkin karena itu orang ini juga cukup aman. Walaupun tentu aman tidaknya juga tergantung dari komorbid yang dipunyai. Apakah orang ini punya diabetes atau punya stroke atau punya jantung koroner atau punya darah tinggi atau lagi flu atau apa kan kita tidak tahu. Jadi kalau mau meneliti ya harus diperiksa keseluruhan background kesehatannya. Kasus joki vaksinasi yang dilakukan Abdur Rahim seakan menyadarkan sederet pihak terkait agar lebih teliti saat mencatat administrasi calon peserta vaksinasi, terutama ketika menyerahkan tanda pengenal peserta bersangkutan.